Oke, selamat malam teman-teman. Ini saya mau mereview gearbox SLR V2 nih ya. Jadi ini gearboxnya cukup keren ya, keren banget karena apa? Saya beli standarnya itu dia udah gear metal ya teman-teman. Lihat ini, gearnya sudah metal, pistonnya ini sudah metal dan kompresinya itu teman-teman cukup bagus kompresinya ya. Jadi walaupun dia belum ganti o-ring seal ya, maksudnya piston dan juga o-ring silindernya ini dia kompresinya juga udah cukup padat gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya rekomendasi kali ya, rekomendasi banget untuk teman-teman yang beli gearbox yang harganya juga terjangkau ya, dan juga udah full apalah ya, dibilang udah, kalau mainan RC itu namanya full propo gitu ya. Kalau ini dia udah termasuk udah full apalah, upgrade gitulah ya sekiranya, karena dia udah piston metal, gear metal, dan juga untuk bagian penahan untuk nyambung ke apa ini teman-teman, gripnya ini dia juga udah metal ya, seperti ini metal. Jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang suka konversi ya, unit ala-ala AEG menggunakan gearbox gel blaster. Ini sudah menyerupai basicnya sudah menyerupai gearbox AEG yang beneran ya teman-teman. Ini dia dari postur bentuknya, dalemannya, dari triggernya juga settingannya ini dia ada 3 mode teman-teman. Ada safe, semi, dan full auto. Jadi ini sebenarnya tinggal ngupgrade ini aja sih, motornya gitu kan. Kalau mau lebih jos lagi, karena juga ini motor juga udah bagus gitu loh, sama springnya juga udah mantep lah pokoknya, udah selaras semua dia. Jadi kita beli standarnya, jadi ini beli standarnya aja udah keren banget teman-teman. Oke. Nah, oke, mungkin saya cuman review singkat aja ya tentang gearbox SLR ini. Jadi ini pesanan orang ya, jadi ini ada yang pesan. Jadi nah, Mas Ari ini namanya. Jadi ini masih project sih, maksudnya belum kelar, tapi waktunya terlalu mepet gitu. Tapi ini kita usahakan maksimal mungkin supaya lebih cepat ya pengerjaannya. Jadi di sini saya bongkar gearbox ini, tujuan saya adalah ingin memodif bagian nozzle ini ya teman-teman. Nah, jadi ini nozzle kalau mau dibuat unit konversi ke BB6 mili, ini nggak bisa pakai nozzle yang standar gearbox. Nah, jadi ini perlu dimodif. Modifnya seperti apa? Kita buka ini, bagian karet ini kan cukup keras nih teman-teman. Kalau bukanya pelan-pelan sih sebenarnya bisa, supaya karetnya nggak sobek. Tapi kalau memang karetnya nggak diperlukan ya disobek juga nggak masalah gitu. Nah ini seperti ini ya, kalau dia bukannya supaya nggak sobek, dia itu sebenarnya harus hati-hati. Tapi karena di sini saya udah nggak menggunakan ini ya, kita paksa aja ya teman-teman. Oke, sebentar, sudah mau buka dia. Jadi teman-teman yang kepingin atau low budget yang kepingin merasakan konversi AEG buatan sendiri di rumah, nah kan saya udah ada buat tutorial sebelumnya ya menggunakan gearbox G8. Ini tuh nggak jauh beda sih dudukannya sama dengan gearbox ini, tapi keunggulan gearbox SLR ini dia nanti receivernya kita bisa buat model apa teman-teman, model apa namanya, open receiver seperti Lehui. Nah kalau gearbox G8 kita nggak bisa buat open receiver karena gearbox G8 itu dia ganjel di bagian belakangnya, ini dia agak nongol gitu kan. Kalau ini kan dia rata, tapi dia ini punya lubang teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat lubang di sini. Ini lubang untuk dudukan ke bodi nanti bisa dibikin. Jadi ini gearbox SLR memang keren banget. Karena aslinya unit ini juga model open receiver ya teman-teman. Nah lebih istimewanya lagi unit ini ya teman-teman, dia sudah menggunakan Mac Prime ya, dan ini ada switchnya di sini. Nah ini dia dilengketkan di bagian atas sini. Jadi kalau sekiranya kita mau konversi menggunakan magazin gel blaster, tapi magazinnya mesti dikonversi juga ke BB6 mili.
Itu keren ya, di sini udah ada apanya, konektornya gitu kan. Nah di sini dia ada switch untuk on off nya. Jadi ini keren banget, gearboxnya keren banget ya dibanding J8, tapi harganya memang lebih mahal ini sedikit dari J8 teman-teman. Nah jadi ini seperti ini ya, nozzle ketika sudah lepas karetnya seperti ini. Nah nanti supaya nanti ini bisa masuk ke chamber standar M416, ini nanti dipotong hanya beberapa mili aja, tapi jangan sampai kandas ke sini ya, hanya beberapa mili. Terus nanti ini kita masukin nozzle teman-teman, nozzle yang dari bawaan unit M416, nozzle silindernya itu kan kita masukin ke sini. Itu diameternya sesuai sama nozzle-nya, masuk dilem. Nah terus nanti di bagian ini, nah dia kan ini bertangga ya teman-teman ya. Nah ini kan dia bertangga, sorry belum fokus. Nah ada yang ini kan dia diameternya lebih kecil dan ini dia lebih besar. Ini nanti jadi ganggu nih ke chamber, dia nyangkut. Nah ini dipangkas, lalu nanti dia harus mengikuti ukuran yang ini. Nah nanti kan nozzle di dalam, baru nanti diamplas, harus ukurannya lebih kecil dari yang ini, dia harus sesuai sama nozzle nanti. Jadi nanti nozzle masuk ke chamber nyaman gitu kan. Nah disitu dia kunci, saya bilang kalau unit konversi, mau unit apapun, mau unit spring, kuncinya itu harus di nozzle dan chamber itu harus padat. Baru ke inner barrel. Jadi kalau dia kompresinya semua padat, maka power yang dihasilkan jos ya, apalagi dari piston. Itu juga harus diperhatikan ya kompresinya. Tapi yang paling penting itu ada nozzle dan chamber, dia itu harus serasi lah gitu, harus presisi gitu teman-teman. Nah mungkin ini nggak saya buat praktekannya langsung, cuman di sini saya menjelaskannya aja, merombak chambernya seperti. Jadi kita nggak perlu harus membeli nozzle AEG, sorry ya, bukan chamber, nozzle. Jadi kita nggak perlu beli nozzle AEG. Nah, nozzle standar gearbox bisa dimodif menjadi nozzle ukuran standar nozzle apalah, unit airsoft BB6 mili kan gitu, biar bisa masuk ke chambernya. Ini udah dimodif aja, diamplas terserah mau dikikis pakai pisau atau mungkin mau diamplas pelan-pelan seperti itu teman-teman. Nah jadi itu mungkin ilmu yang bisa saya beri sama teman-teman ya. Nah gitu ya, diamplas dia. Jadi nggak perlu beli yang nozzle AEG nya. Sebenarnya bisa kalau beli yang nozzle AEG, nggak perlu ribet kan itu. Tapi yang lebih low budget minim seperti itulah caranya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mungkin penjelasan dari Cash Channel. Ya bertemu di video selanjutnya nanti. Tunggukan video saya. Terima kasih. Salam airsoft.